26 hari untuk tiba di Mars sudah merupakan kecepatan yang sangat mencengangkan. Zhang Yi duduk di samping jendela kabin, memandang keluar ke arah semesta yang gelap gulita, lalu mengucapkannya pelan. Tangannya bertumpu di sandaran kursi. Ruas jarinya tampak rileks, tetapi suaranya membawa rasa kagum yang sulit disembunyikan. Kalau 5 tahun lalu, aku bahkan tidak berani membayangkannya. Di luar jendela kabin, tidak ada suara. Hanya titik-titik bintang yang dingin. Sesekali, sebuah mikrometeorit dengan kecepatan sangat tinggi melintas di luar perisai, dilelehkan oleh pelindung, memercikkan sekuntum cahaya samar. Pada saat itu, semesta seolah berkedip sekali. Ia menoleh, menatap Ling yang duduk tidak jauh darinya. Ling tetap seperti biasanya. Zirah tempurnya yang berwarna perak keputihan bersih tanpa celah. Mata emas pucatnya tak menyimpan kehangatan. Ia tidak perlu duduk di dekat jendela, juga tidak perlu memandang bintang. Keberadaannya sendiri sudah merupakan semacam penglihatan berdimensi lebih tinggi. Namun Zhang Yi tetap tak kuasa menanyainya. Ling, sejauh apa kalian, suku Yihen, bisa melangkah di alam semesta? Aku perlu 26 hari untuk sampai ke Mars. Kalian apakah sampai hanya dalam 1 menit? Ucapan itu terdengar santai, tetapi matanya penuh rasa ingin tahu. Ia ingin tahu, setinggi apa sebenarnya standar manusia level penuh. Pandangan Ling beralih ke arahnya. Ia menatap Zhang Yi, suaranya datar seperti permukaan es. Bagi kami, tidak ada jarak. Kami adalah entitas roh mampu berjalan di dalam ether. Selama ether dapat menjangkau suatu ruang, kami bisa tiba seketika. Bukan soal seberapa jauh, melainkan dimanapun kami bisa tiba seketika. Zhang Yi mendecakkan lidah pelan. Kalau begitu, kecepatanku ini di matamu seperti siput yang merayap, ya? Ling berpikir dengan serius sejenak. Kalau kau bersikeras memakai perumpamaan, kurang lebih begitu. Zhang Yi mengangkat alis, lalu tetap tak kuasa tertawa. Baiklah, kau benar. Aku bisa mengemudikan kapal sampai ke Mars saja. Seharusnya kau sudah memberiku medali penghargaan. Ling tidak menanggapi candaan itu. Ia kembali menatap keluar jendela, seakan sedang memandang kenangan yang sangat jauh. Suaranya menjadi sedikit lebih ringan. Namun, meskipun bisa pergi kemana saja, tidak berarti kami akan pergi sembarangan. Tata surya adalah yang paling aman. Begitu meninggalkan tata surya, di luar sana penuh bahaya dan kehampaan. Zhang Yi berkedip. Bahkan tingkat kalian masih merasa berbahaya. Kukira setelah naik tingkat, seluruh alam semesta hanyalah kawasan wisata. Alam semesta itu tandus, kata Ling datar. Wilayah yang benar-benar memiliki kehidupan dan aturan sangat sedikit. Tata surya adalah medan uji yang secara khusus disetel oleh Sang Pencipta, jadi tempat ini aman. Begitu kau meninggalkan medan uji ini, itu sama dengan meninggalkan perlindungan aturan. Kedengarannya, Zhang Yi mengusap dagunya. Seperti sebuah taman yang dipelihara. Kita tumbuh di dalamnya dan merasa cukup bebas. Padahal begitu keluar, di luar semuanya serigala. Ling mengangguk. Kau bisa memahaminya seperti itu. Dulu pernah ada ras yang ingin melepaskan diri dari takdir. Ingin meninggalkan tata surya dan melakukan kolonisasi di luar. Mereka bahkan pernah membuat kapsul koloni berukuran besar dan mencoba berlayar dengan ether. Setelah itu, semuanya tidak pernah terdengar lagi. Zhang Yi terdiam sesaat. Tidak ada kabar itu kabar baik atau kabar buruk. Peluang buruk lebih besar. Kalau mereka berhasil, seharusnya akan ada semacam umpan balik. Ling menatapnya. Namun, tidak satu pun dari mereka kembali. Zhang Yi mendecakkan lidah. Dalam hati berpikir jawaban ini benar-benar sesuai dengan gaya suku Yihen. Satu kalimat saja sudah cukup untuk menutup semua harapan. Pada saat itu, pintu kabin terbuka dengan suara dok. Seorang gadis dengan kuncir tinggi melangkah masuk mengenakan sepatu magnetik. Di tangannya masih tergenggam sebuah modul energi yang setengah dibongkar. Begitu ia masuk, suasana seluruh kabin istirahat terasa lebih cerah. Bos! Suara Lukeran terdengar jernih. Tadi kau sedang bertanya lagi ke Kak Ling soal hal-hal yang terdengar mengawang-awang itu, ya? Aku mendengarnya dari jauh loh. Zhang Yi menoleh ke arahnya, melambaikan tangan.
Aku hanya ingin tahu, apakah ke depan kita bisa mencapai tingkat peradaban seperti itu? Bebas berkelana di alam semesta. Wah, kalau soal itu, aku bisa bicara sedikit. Mata Lukeran langsung berbinar, seolah akhirnya tiba giliran dia unjuk kemampuan. Ia meletakkan modul energi di atas meja samping, lalu mendekat. Kalau kita bisa sepenuhnya merealisasikan sistem mesin planet yang ada di dalam kotak hitam itu, kita tak perlu 26 hari. Beberapa hari saja sudah bisa sampai ke Mars. Zhang Yi langsung tertarik. Coba jelaskan. Jangan langsung bicara soal peradaban tingkat 1, tingkat 2. Aku tidak punya waktu menghafal tesismu. Katakan saja, apakah nanti kita bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya? Kalau dari sisi teori, itu bisa dilakukan. Lukeran berkedip, berkata, dengan nada, mencoba-coba. Prinsip mesin planet sebenarnya adalah melakukan percepatan terarah pada benda langit tempat ia berada. Set di dalam kotak hitam itu digunakan untuk kapal tingkat planet. Kalau kau memperkecilnya ke tingkat kapal, itu berarti membuat mesin lokal untuk pesawat luar angkasa. Itu bukan mendorong, melainkan memindahkan seluruh sebidang kecil ruang tempat kapal berada ke depan. Dengan cara ini, konsumsi energi bisa sangat ditekan, sehingga bisa mendekati kecepatan cahaya. Zhang Yi mengangkat alis. Mendekati seberapa dekat? Secara teori bisa mencapai 0,9. Lukeran berpikir sejenak, lalu menambahkan. Artinya 90% dari kecepatan cahaya. Lebih dari itu, kurva energi akan meledak. Lagi pula, kecepatan cahaya adalah sebuah ambang yang sangat mematikan. Saat mengatakan itu, ia sendiri tak kuasa menoleh ke arah Ling. Jelas ingin mendengar jawaban paling ortodoks dari peradaban puncak alam semesta. Pandangan Ling jatuh ke modul di tangan Lukeran, meliriknya sekilas lalu berpaling. Seolah sedang melihat anak kecil menyusun balok. Kecepatan cahaya bukan batas alami. Itu adalah ambang yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Maknanya adalah tidak bisa melarikan diri. Tidak bisa meninggalkan ruang yang berpusat pada bintang bumi. Zhang Yi menyipitkan mata. Maksudnya? Ling menjelaskan dengan tenang. Seluruh desain dasar kehidupan kalian, desain peradaban, dan desain aturan, semuanya berpusat pada bintang bumi dan tata surya. Peradaban kalian bisa melangkah sejauh ini karena kalian masih berada dalam jangkauannya. Begitu keluar, berarti lepas kendali. Sangat mudah dihancurkan dan juga tidak menguntungkan untuk diamati. Karena itu, Sang Pencipta menetapkan kecepatan cahaya sebagai ambang. Kalian bisa mendekati ambang ini, tetapi sama sekali tidak bisa melampauinya. Bahkan hanya untuk mendekatinya saja, sudah akan sangat berat dan tidak sebanding. Dengan begitu, kalian pun malas meninggalkan spiral kosmik yang berpusat pada bintang bumi. Setelah mendengarnya, Zhang Yi tak kuasa memaki. Alam semesta sebesar ini, tapi kita hanya disuruh berputar-putar di lingkaran kecil. Ini benar-benar pelit. Ling berkata datar. Ini pengendalian, bukan kepelitan. Jika tidak ada ambang ini, banyak peradaban akan memilih melarikan diri. Tidak mau tinggal untuk ikut serta dalam pembersihan terhadap kaum Druk. Sang Pencipta membutuhkan kalian tetap di sini. Jadi, apa yang sedang kita lakukan sekarang? Menjelajahi alam semesta. Zhang Yi merentangkan tangan. Sebenarnya operasi ilegal. Perilaku kalian paling jauh hanya bisa dihitung sebagai mendekati batas. Ling berkata, kalian masih berada di dalam tata surya, jadi belum dianggap melanggar aturan. Tetapi jika kalian pergi ke Andromeda, itu bukan lagi sekadar mendekati batas, melainkan melanggar aturan Sang Pencipta. Kalau begitu, kalian juga akan menghadapi berbagai krisis di alam semesta dan tidak akan lagi mendapat perlindungan dari Sang Pencipta. Lukeran mendengar sampai di sini, tetapi tetap tidak bisa menahan rasa antusiasnya. Namun kalau kita beruntung, kita juga bisa menggunakan metode yang lebih canggih untuk melakukan perjalanan antariksa. Teknologi lompatan lubang cacing yang disebutkan di dalam kotak hitam itu tidak mengandalkan kecepatan, melainkan pelipatan ruang. Selama struktur ruang di kedua ujung bisa ditambatkan,
Kita bisa melompat puluhan hingga ratusan tahun cahaya dalam satu tarikan napas. Inilah perjalanan antar bintang yang ada dalam bayanganku. Ling juga mengangguk. Memang, inilah pilihan terbaik bagi umat manusia untuk melakukan pelayaran antar bintang. Puluhan miliar tahun yang lalu, suku Yihen adalah yang pertama kali menggunakan metode ini untuk menjelajahi batas alam semesta. Hanya saja, kemudian mereka meninggalkan tubuh fisik, sepenuhnya berubah menjadi entitas spiritual setelah membentuk satu kesatuan raksasa yang memiliki 146 miliar bagian materi spiritual tingkat tinggi. Mereka pun memperoleh kemampuan menjangkau seluruh alam semesta dalam sekejap. Bahkan bisa dikatakan, ketika gabungan materi spiritual itu cukup besar, mereka akan kehilangan kehendak diri, dan yang tersisa hanyalah aturan alam semesta yang hampa. Itulah versi mini dari Jiagao. Puluhan hingga ratusan tahun cahaya. Zhang Yi menatapnya, lalu menghela napas tanpa daya dan berkata, "Kamu yakin ingin melompat ke tempat yang bahkan komposisi udaranya pun tidak kita ketahui? Kalau ternyata yang kita tuju adalah sebuah bintang raksasa super, mungkin kita akan langsung terseret oleh gravitasinya dan berubah menjadi abu." Lu Keran menjulurkan lidahnya. Itulah sebabnya aku bilang, kalau beruntung. Teknologi lubang cacing membutuhkan satu set lengkap peta bintang, suar penanda, dan relay energi. Saat ini kita bahkan belum menyelesaikan langkah pertama. Yang bisa kubah sekarang hanyalah kapal itu sendiri. Sampai di sini, ekspresinya kembali menunjukkan sedikit rasa tidak suka. Lagi pula, sejak melihat teknologi suku Yihen, aku benar-benar merasa teknologi suku Changyuan itu sangat kuno. Begini saja, efisiensi mesinnya bahkan belum mencapai 1/10 dari milik suku Yihen. Materialnya tidak memadai, perlindungannya tidak memadai, redundansinya tidak memadai, bahkan modul kehidupan pun tidak memenuhi standar yang kulihat di dalam kotak hitam. Ling mendengar kalimat itu, dan akhirnya memperlihatkan sedikit ekspresi yang mirip manusia. Itu adalah anggukan yang sangat ringan dan samar, seolah berkata, "Akhirnya kamu mengatakan sesuatu yang masuk akal." Teknologi mereka memang sangat kasar. Ling menilai dengan sangat lugas. Banyak di antaranya merupakan hasil rekayasa balik. Seperti menggunakan selembar gambar rancangan yang tidak lengkap untuk membuat satu set kapal secara keseluruhan. Bisa terbang saja sudah dianggap keajaiban. Kalian berdua ini agak keterlaluan, ya? Zhang Yi memutar bola matanya tanpa daya. Suku Changyuan bagaimanapun juga merupakan cabang dari peradaban generasi kelima. Bisa bertahan sampai sekarang saja sudah luar biasa. Suku Yihen kalian itu adalah anak emas sang pencipta. Membandingkannya jelas tidak adil. Ia masih ingat betul saat pertama kali bersentuhan dengan peradaban suku Changyuan, betapa besar guncangan yang dirasakan umat manusia. Makhluk kehidupan mekanis super besar yang menjulang seperti gunung itu, dewa iblis mekanik yang begitu kuat, telah membawa keterkejutan mendalam bagi manusia di era primitif. Namun baru berapa tahun berlalu, Lu Keran sudah memandang rendah teknologi mereka. Ceka, ini juga hal yang baik, menandakan bahwa kemampuannya terus meningkat. Ling melirik Zhang Yi. Nada bicaranya tampak mengandung sedikit ketidakpuasan. Aku hanya menyatakan fakta. Lu Keran juga mengangguk. Benar, aku juga cuma menyampaikan fakta saja. Aku tidak meremehkan mereka, sungguh. Aku hanya murni lebih menyukai teknologi suku Yihen. Ling menatap Lu Keran, matanya penuh dengan penghargaan. Baik. Kalian semua jenius. Zhang Yi melambaikan tangan. Kalian berdua lanjutkan saja jadi tim pengatur setelan versi kosmik. Aku mau pergi berendam. Bersantai sebentar. Zhang Yi berdiri, meregangkan tubuhnya, lalu berjalan menuju area pemandian air panas di belakang, dek tengah kapal Dreamer. Dipaksa Zhang Yi digali menjadi sebuah area kehidupan. Ada kabin kebugaran, balkon dengan simulasi angin laut, kapsul tidur dengan pengaturan gravitasi, bahkan sebuah ruang pemandian air panas. Tentu saja, itu bukan mata air panas geotermal sungguhan, melainkan air bersuhu konstan yang dihasilkan oleh tungku energi. Lalu kelembapan dan ion negatifnya diatur melalui sirkulasi udara. Namun selama mata terpejam, seseorang tetap bisa menikmati sensasi air hangat yang membungkus seluruh tubuh, membuat otot-otot rileks dengan nyaman.
Zhang Yi mendorong pintu ruang pemandian, dan semburan uap air hangat langsung menyergap. Di luar adalah kegelapan tak berujung, sementara di dalam terasa seperti mata air sunyi di pegunungan dalam. Dindingnya tertanam cahaya lembut, air kolam jernih, permukaannya bergelembung pelan. Sama sekali tidak terlihat seperti berada di alam semesta, puluhan ribu kilometer jauhnya dari planet bumi. Ia melempar jaketnya ke samping, memperlihatkan tubuh terlatih yang sempurna, lalu melangkah masuk ke dalam kolam. Saat seluruh tubuhnya diselimuti air panas yang telah ditambahkan ramuan, Zhang Yi bersandar pada tepian kayu dan mengembuskan napas panjang. Inilah standar perjalanan dinas yang sesungguhnya. Siapa bilang perjalanan luar angkasa harus tidur di kapsul seperti peti mati antariksa? Riakan air menepuk dinding kolam dengan lembut, mengeluarkan bunyi kecil, dug-dug. Cahaya bintang di luar diubah menjadi sinar lembut di dalam ruangan, memantul di permukaan air, seolah-olah Bima Sakti dihidangkan ke dalam ruangan. Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki ringan di luar pintu. Itu adalah Ling. Ia tidak masuk, hanya berdiri di ambang pintu seperti penjaga yang diam. Ia menatap Zhang Yi di dalam kolam dengan sorot mata yang setenang-tenangnya. Area kehidupan kalian dibuat terlalu rumit. Kapal tempur sejati tidak memerlukan semua ini. Zhang Yi bersandar di tepi kolam dan menatapnya. Tentu saja kami membutuhkannya. Kami ini manusia, bukan entitas spiritual yang melayang sepanjang waktu. Kamu adalah manusia buatan. Meski memiliki materi eter seperti manusia, komposisi tubuhmu bukan daging dan darah. Kamu tidak bisa memahami bahwa manusia perlu tidur, perlu makan, perlu mandi, perlu mengobrol, perlu melamun. Kalau sepanjang waktu hanya ada satu koridor dan satu ruang kendali, percaya atau tidak, belum sampai 20 hari, seluruh awak kapal pasti akan gila. Ling memikirkannya sejenak. Masuk akal. Dimensi mental kalian tidak stabil dan membutuhkan bantuan materi. Jangan bicara seolah-olah kecerdasanku bermasalah. Zhang Yi berkata kesal, aku cuma takut bosan. Ia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, katakanlah, jika suatu hari kita benar-benar bisa menciptakan teknologi lubang cacing dan bisa melompat bebas di alam semesta, apakah sang pencipta akan turun dan menepuk kepalaku? Ling bahkan tidak berpikir. Iya, tapi bukan dia sendiri yang akan datang. Ia akan mengingatkanmu melalui aturan. Misalnya, setelah kamu melompat, kamu mendapati bahwa di luar sana tidak ada apa-apa. Atau membuatmu menghabiskan 9/10 energi hanya untuk menukar sebuah koordinat yang tidak bermakna. Kedengarannya benar-benar sangat sesuai dengan gayanya. Zhang Yi menghela napas. Tidak membiarkanku sedikit lebih santai. Kamu sudah sangat santai, kata Ling. Setidaknya, kamu masih bisa berendam air panas di alam semesta. Zhang Yi tertawa terbahak. Memang begitu juga. Waktu kalian naik tingkat dulu, apa bahkan kesenangan sekecil ini pun tidak ada? Di dunia Istana Tianyu, semua roh bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Segalanya tanpa terkecuali. Hanya saja pada waktu itu Ling menatapnya. Nada suaranya tiba-tiba melembut setengah bagian. Yang tersisa hanyalah tanggung jawab. Begitu kalimat itu terucap, ruang pemandian air panas mendadak sunyi sesaat. Zhang Yi tidak melanjutkan bertanya. Ia teringat bahwa Ling adalah bentuk kehidupan yang istimewa, diciptakan untuk melindungi Istana Tianyu. Ia adalah ciptaan suku Yihen, namun merupakan ksatria pedang yang jauh lebih kuat dibandingkan anggota biasa suku tersebut. Zhang Yi hanya menyandarkan kepalanya ke belakang. Seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam air hangat. Matanya setengah terpejam menatap lampu di atas. Baiklah, kalau begitu, untuk saat ini aku akan bertanggung jawab menikmati saja. Soal bagian tanggung jawab itu, nanti setelah aku kembali, baru aku pikul lagi. Setengah bulan pertama perjalanan berlalu dengan luar biasa tenang. Tidak ada serangan ras asing, tidak ada kerusakan peralatan, apalagi bajak laut antariksa. Rutinitas semua orang malah terasa seperti sedang berlayar dengan kapal pesiar. Pagi hari latihan ringan, sore bermain kartu sebentar, malam hari menonton bersama sebuah film lama yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Shu Si gendut paling bersemangat.
Ia seakan mempersembahkan setengah hidupnya untuk permainan Daodizu. Begitu ada waktu luang, ia langsung berteriak, "Ayo, ayo, Guandan! Yang kurang cuma Lauda saja." Zhang Yi juga tidak melarang. Menurutnya, pola pikir seperti ini cukup bagus. Itu menandakan semua orang masih percaya diri terhadap misi kali ini, bukan berangkat dengan niat menuju kematian. Yang benar-benar menakutkan justru tipe orang yang masih menulis surat wasiat saat hendak naik kapal. Itu berarti sang komandan gagal memberi mereka rasa aman yang cukup. Area kehidupan di dalam pesawat juga ditata dengan sangat manusiawi oleh Yang Xia dan Zhou Haimei. Gravitasi simulasi, jendela virtual, pancuran air panas, ruang kebugaran, semuanya tersedia. Zhou KR sesekali menyeduh kopi, duduk di area istirahat pusat sambil mendengarkan Yang Xingxin berbicara tentang kosmologi. Suasananya bahkan terasa santai, seperti sedang berlibur. Pada hari ke-15, di balik kegelapan di luar jendela kapal, akhirnya muncul sesuatu dengan warna yang berbeda. Itu adalah sebuah planet merah tua yang tenggelam di kehampaan. Ia bukanlah bola api dengan nyala-menyala seperti dalam bayangan, melainkan lebih mirip oker yang telah diterpa angin selama 10.000 tahun. Permukaannya dipenuhi warna merah karat, jingga kemerahan, dan coklat gelap yang saling bersilangan, tidak merata, seperti kulit batu yang terkikis pisau. Di dekat garis khatulistiwa terlihat barisan lembah dan cekungan bergelombang, menyerupai luka bekas dasar sungai kering di permukaan planet. Beberapa lembah memanjang lurus hingga ke ujung pandangan, menandakan bahwa aliran air di masa lalu tidaklah kecil. Salah satu sisi planet itu sepanjang tahun disapu badai. Pasir kuning pucat berputar dalam atmosfer tipis, mewarnai wilayah tersebut menjadi kabut keemasan muda. Sinar matahari jatuh dari sudut miring. Atmosfer yang tipis tidak mampu membiaskan cahaya dengan baik, sehingga bayangan tampak sangat pekat, membuat seluruh planet memancarkan keindahan dingin dengan kontras tinggi. Di kejauhan, pada tudung kutubnya, masih terlihat sedikit warna putih. Itu adalah es air atau es karbon dioksida yang membeku. Hal ini membuatnya tampak bukan seperti planet api, melainkan lebih seperti planet tua yang telah digerogoti angin dan dingin. Sudah sampai. Zhang Yi menopang jendela kapal dan berkata, pelan, ia tak bisa menahan rasa kagumnya. 20 tahun lalu, ada orang yang berani terbang ke sini sekali. Nyali besarnya luar biasa. Dia bukan orang biasa, ujar Yang Xingxin yang berdiri di sampingnya sambil menunjuk peta topografi di layar cahaya. Titik pendaratan yang dipilih Freeman berada di ngarai Mariner. Secara teori, itu adalah salah satu tempat paling cocok di Mars untuk membangun pangkalan. Ada jejak aliran air, struktur permukaannya relatif stabil, dan mudah untuk menggali ruang bawah tanah. Air adalah sumber kehidupan. Hanya dengan menemukan tempat yang memiliki kelembapan, barulah mungkin mendirikan perkemahan dan bertahan hidup dalam jangka panjang. Ling tidak berkata apa-apa, hanya melirik Mars di luar sana. Tatapannya setenang saat melihat batu biasa. Maksudnya jelas, benda seperti ini bahkan tidak layak disebut menarik dalam sejarah panjang hidupnya. Kapal Dreamer mulai memperlambat laju. Perisai luar menyala dengan pola cahaya yang lebih jelas, mencegah gesekan berlebihan dengan atmosfer Mars yang tipis, namun berkecepatan tinggi. Suara mesin di dalam kabin menjadi rendah dan berat, bergemuruh seperti guntur di kejauhan. Susi gendut tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya, buru-buru mencengkeram sandaran kursi, jantungnya mulai menegang. Koordinat target terkunci, titik asal Mars. Suara lukeran terdengar dari komunikasi. Setelah turun, semua harap lebih waspada. Planet ini tidak terlalu ramah, perbedaan suhunya cukup ekstrim. Dimengerti, jawab Zhang Yi. Proses pendaratan akan kami ikuti sesuai instruksimu. Pesawat menembus atmosfer tipis, melemparkan bayangan raksasa di bawah langit coklat kemerahan Mars. Di bawah sana terbentang ngarai Mariner. Dilihat dari ketinggian, tempat itu tampak seperti sebuah celah yang dibelah paksa di permukaan planet dengan sebilah pisau. Ngarainya sangat dalam. Di tepinya berdiri dinding batu yang tererosi. Sesekali terlihat bekas kawah meteorit. Sementara dasar ngarai dipenuhi pasir merah yang diratakan angin.
Kapal Dreamer tidak mendarat langsung di bagian terdalam ngarai, melainkan memilih sebuah teras ngarai yang relatif datar. Struktur geologinya cukup stabil dan tidak akan runtuh hanya karena getaran ringan. Kaki pendaratan terbuka. Kapal Dreamer yang besar perlahan menyentuh tanah, memercikkan debu pasir merah ke udara. Begitu pintu luar terbuka, angin kering dan dingin khas Mars langsung menerobos masuk. Itu adalah jenis angin yang sangat aneh. Tidak lembab seperti di bumi, juga tidak berbau asin seperti lautan. Dengan kadar oksigen yang sangat rendah, angin itu menyapu lapisan luar zirah dan menimbulkan suara gesekan pelan, sah-sah. Zhang Yi menjadi orang pertama yang menuruni tangga kapal. Ia mengenakan zirah Dewa Iblis Terminator yang telah ditingkatkan oleh Lukeran, lengkap dengan lapisan pelindung yang disesuaikan dengan atmosfer Mars. Meski bisa langsung bertahan dengan kekuatan supranaturalnya, ia tetap memilih mengenakan perlengkapan lengkap. Bagaimanapun, berjaga-jaga selalu lebih baik. Ia tidak ingin mengalami kejadian seperti saat pendaratan di bulan, diserang begitu menginjakkan kaki. Namun kali ini, setelah mendarat, mereka tidak melihat satupun makhluk hidup, hanya gurun luas yang kosong. Zhang Yi menoleh sekeliling, tak bisa menahan desah kagum. Lebih tandus daripada Gobi di bumi. Ia mengembuskan napas. Tidak ada makhluk hidup, tidak ada sumber air, tidak ada sedikit pun aroma yang menandakan kehidupan. Inilah alasan kita datang ke sini untuk menambang, ujar seseorang. Di belakangnya, para ahli geologi dan mineralogi ikut turun. Mereka mengenakan zirah eksoskeleton versi sederhana. Punggungnya membawa detektor setinggi lebih dari 1 orang, dan di tangan memegang radar geologi portabel. Seorang ahli mineral paruh baya tampak bersemangat seperti kembali ke laboratorium. Kandungan logam di kerak Mars memang lebih tinggi daripada bumi. Ditambah lagi ini daerah ngarai hasil erosi, pasti ada endapan. Aku akan memindai area ini dulu. Setelah berkata demikian, ia menancapkan detektor ke tanah dan mulai menyebarkan gelombang pemindaian. Tak lama kemudian, layar cahaya perangkat itu dipenuhi garis-garis respons logam yang rapat. Waduh, kandungan besi di area ini benar-benar tinggi. Ia tak bisa menahan diri untuk berteriak. Ini adalah lapisan kaya besi dalam skala besar, dan kedalamannya juga tidak terlalu dalam. Kalau di bumi, cukup bangun pabrik di atasnya, langsung bisa dilebur. Jangan senang dulu, Zhang Yi mengangkat tangan dan menekannya sedikit. Pertama-tama, petakan dulu kondisi geologi dalam radius 20 km di sekitarnya. Kita bukan datang untuk menggali satu lubang lalu kabur, tapi untuk membangun titik transit sumber daya. Kalau di bawahnya tersembunyi hal-hal aneh, lalu runtuh saat baru menggali setengah jalan, itu bakal jadi bahan tertawaan. Baik, mengerti. Beberapa ahli geologi segera membentuk kelompok dan mulai mengambil sampel ke bawah, sepanjang tepi ngerai menggunakan bor tanah nirawak. Beberapa prajurit berkekuatan khusus dari pasukan bayangan yang berada lebih dekat dengan bantuan mesin kehidupan tipe rekayasa, membentangkan medan persepsi untuk memeriksa kondisi bawah tanah. Ini adalah kebiasaan yang mereka kembangkan sejak masih di bumi. Memeriksa bahaya terlebih dahulu, baru kemudian memanen sumber daya. Pada saat itu, orang-orang lainnya juga mulai turun dari kapal satu persatu. Yang Sin mengenakan pakaian berjalan yang disesuaikan untuk lapisan luar, berjalan ke tepi ngarai, lalu menyipitkan mata menatap ke kejauhan tempat debu beterbangan. Di tempat tinggi, pandangan terbentang luas. Di depan ngarai Mariner, terhampar padang pasir merah gelap yang tak berujung. Angin mengangkat pasir dan debu, menciptakan kesan megah yang membuat dada orang ikut terasa lapang setelah melihatnya. Anginnya kencang sekali. Angin di Mars memang besar sejak awal. Lukeran menjelaskan. Atmosfer di sini tipis, tapi kecepatan anginnya tinggi. Kalau tertiup lama, tetap saja bisa mengubur orang hidup-hidup. Zhang Yi mengangguk, baru saja hendak berbicara, ketika tiba-tiba terdengar suara yang agak tergesa, namun penuh kegembiraan dari saluran komunikasi. Halo, 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 halo. Bos, dengar tidak? Ini Chunlei. Di sini sepertinya aku menemukan sesuatu yang luar biasa. Alis Zhang Yi terangkat, ngomong yang jelas. Jangan bilang kamu lihat cewek alien cantik? Bukan.
Suara Susi gendut terdengar sangat jelas dipenuhi kegembiraan. Aku melihat rumah. Rumah buatan manusia. Ada juga panel surya. Walaupun semuanya sudah rusak. Alis Zhang Yi terangkat lagi. Bangunan buatan manusia, apakah itu peradaban Mars atau basis Mars yang dibangun oleh Elon Freeman? Laporkan posisi kalian. Sekitar 2 kilometer ke arah barat laut dari titik pendaratan kalian. Aku sudah memotret dan mengirimkannya. Lihat, terminal di pergelangan tangan Zhang Yi menyala. Foto-foto langsung muncul. Dalam gambar tampak sebuah kompleks bangunan yang setengah tertutup pasir merah. Tidak terlalu besar, kira-kira hanya berkapasitas 100 hingga 200 orang. Sebuah basis sementara. Bagian luarnya sepenuhnya tertutup logam berwarna perak gelap dan kaca transparan. Tempat itu sudah lama ditinggalkan, diterpa angin dan pasir hingga seluruh basis tampak berwarna merah kecoklatan. Namun karena kadar oksigen di sini sangat tipis, logamnya nyaris tidak teroksidasi. Ada beberapa modul logam tipe sambungan, dinding penahan angin yang dipancang, serta beberapa kendaraan angkut yang setengah terkubur pasir. Yang paling mencolok adalah sebuah pelat logam yang catnya sudah mengelupas. Di atasnya masih samar-samar terlihat beberapa huruf. Mars Origin. Titik asal Mars. Yang Sin langsung mengenalinya. Suaranya pun merendah seketika. Titik pendaratan Elon Freeman. Sepertinya sudah jelas. Zhang Yi menutup terminalnya. Ayo, kita ke sana dan lihat. Ia memberi isyarat, meminta beberapa pengikut berkekuatan tempur tinggi untuk berjaga di sekeliling, sambil terus bekerja sama dengan para ahli geologi, kosmologi, dan mineralogi untuk menyelidiki distribusi sumber daya di sekitar. Secara teori, permukaan Mars sekarang memang mati, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa sesuatu tidak akan tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Zhang Yi mengeluarkan sebuah mobil Hummer. 5 tahun lalu, ia memperolehnya dari sebuah gudang mobil mewah di kota Tianhai. Hingga kini kondisinya masih sangat baik. Ia sendiri tak menyangka suatu hari masih akan punya kesempatan mengendarai benda ini. Hummer cocok untuk medan off-road dengan stabilitas sasis yang sangat baik. Rombongan naik ke mobil. Zhang Yi menyalakan mesin dan mendengar suara brum brum brum. Itu, sudut bibirnya terangkat lebar hingga hampir ke belakang telinga karena kegirangan. Ini dia rasanya. Sudah lama sekali tidak merasakannya. Mereka melintasi pasir merah menuju arah barat laut. Pasir Mars berbeda dengan pasir di bumi. Butirannya lebih halus, warnanya lebih gelap, dan ketika diinjak akan sedikit licin. Semakin maju, kompleks bangunan di depan semakin jelas. Itu jelas bukan bentukan alami. Dinding logamnya memutih karena dihantam angin dan pasir. Tepi baut terlihat menonjol, dan celah-celah pintu kabin dipenuhi debu. Beberapa modul bahkan terguling diterpa angin, membuat antena lipat di sampingnya ikut miring. Di bagian paling tengah, terdapat sebuah benteng kehidupan berbentuk bulat yang setengah tertanam ke dalam tanah. Itu jelas buatan manusia bumi, baja, kaca logam organik, pelindung komposit, lubang pernapasan lapisan luar yang dapat disesuaikan. Semuanya adalah produk industri yang terstandarisasi. Hanya saja sekarang, semuanya sunyi seperti gundukan makam, dan setengahnya sudah tertimbun pasir. Terlihat bekas penggalian. Sepertinya Susi Gendut yang memimpin orang-orangnya melakukan itu. Susi Gendut menunggu mereka di luar. Ia melambaikan tangan, wajahnya penuh ekspresi, ayo puji aku, ayo puji aku. Bos, lihat kan? Aku tidak salah bilang kan? Struktur bangunan ini jelas buatan orang bumi, ya? Benar. Zhang Yi menatap sekeliling basis kehidupan itu, lalu mengangguk. Disinilah seharusnya kamp Elon Freeman dan kawan-kawannya. Barang 20 tahun lalu masih terawat sebaik ini. Berarti struktur mereka dibuat dengan sangat baik. Sayangnya, orang-orangnya sudah tidak ada. Saat mengucapkan kalimat terakhir, ia tak bisa menahan rasa emosinya. Dulu, itu adalah tokoh yang pernah sangat disegani. Apa benar ia mati di jalan pembukaan Mars? Beberapa peneliti juga ikut mendekat. Begitu melihat basis Mars ini, mata mereka langsung berbinar, penuh kegembiraan. Mereka masuk melalui berbagai pintu kabin, mulai mencatat tata letak internal, tingkat pelapukan, dan sisa-sisa jejak kehidupan. Tak lama kemudian, seseorang membawa keluar beberapa terminal pintar yang sudah kehabisan energi dari sebuah kabin hunian.
masih ada peralatan makan, semuanya standar buatan bumi. Jumlah tempat tidur sesuai dengan data. Ini berarti jumlah orang saat Freeman datang tidak berubah. Tidak ada perkembangbiakan, artinya pada saat itu, bertahan hidup masih menjadi prioritas utama. Ada sebuah penanda di sini. Seseorang menemukan ukiran yang sudah cukup aus oleh angin dan pasir di sebuah dinding paduan logam. Datang demi tanah air kedua. Slogan ini cocok dengan rencana Mars yang diumumkan saat itu. Yang Sin berdiri di depan pintu benteng, mengerutkan alis ringan. Mereka pernah hidup di sini untuk suatu periode waktu. Ada jejak material bangunan, juga penguatan dinding. Artinya mereka tidak langsung mengalami kecelakaan begitu mendarat. Masalahnya adalah, kemana mereka pergi setelah itu? Zhang Yi juga menyadarinya. Tempat ini tidak tampak seperti pernah diserang. Tidak ada bekas ledakan, tidak ada bekas korosi akibat energi, bahkan tidak ada jejak energi sisa dari pertempuran. Juga tidak tampak seperti terkena badai pasir besar Mars. Barang-barang ringan memang tersapu angin hingga berserakan, tetapi bangunan intinya sama sekali tidak runtuh. Entah mereka pindah secara kolektif, Zhang Yi berkata perlahan, atau mereka menghilang secara kolektif. Ada satu kemungkinan lagi. Yang Sin meliriknya. Mereka dibawa pergi. Begitu kalimat itu terucap, suasana di sekeliling langsung hening sesaat. Mereka semua tahu, banyak peradaban bawah tanah dan peradaban kuno di bumi yang suka melakukan operasi membawa pergi secara massal. Fenomena seperti lingkaran tanaman, zona terlarang kehidupan, semuanya adalah hasil perbuatan mereka. Jangan buru-buru menyimpulkan. Zhang Yi melambaikan tangan. Salin semua data di sini, termasuk catatan kehidupan mereka saat itu, catatan eksplorasi geologi, dan daftar personel. Lalu telusuri jejak pergerakan mereka. Orang seperti Freeman datang ke Mars tidak mungkin hanya membangun sebuah camp di permukaan. Dia pasti akan menjelajahi wilayah ini. Entah menggali sumber daya atau menggali peradaban bawah tanah. Kalau dia menggali sesuatu yang seharusnya tidak digali. Zhang Yi menatap ke arah kedalaman ngarai, sorot matanya menggelap. Kalau begitu, kita juga sebentar lagi akan menemukannya.